Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Devika Ernandari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kimia yang berhubungan dengan fisika. Di sini saya akan lebih fokus terhadap kesetimbangan kimia. Di mana kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang apa itu reaksi kesetimbangan dan seperti apa arah panah dari persamaan reaksinya. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang apa itu reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan sendiri adalah reaksi bolak-balik yang menunjukkan reaktan bereaksi membentuk produk dan produk tersebut dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Kemudian yang kedua yaitu tentang arah panah persamaan reaksinya. Arah panah persamaan reaksi dua arah yaitu arah kanan yaitu untuk ke produknya dan arah kiri itu menunjukkan reaktannya. Rumus dari reaksi kimia sendiri yaitu rumus reaksi kimia yang sering digunakan seperti yang telah tertera di atas. Biasanya rumus inilah yang digunakan untuk menentukan tentang kesetimbangan kimia tersebut. Kemudian di sini ada perbedaan jenis dari arah panah kesetimbangan reaksi kimia tersebut. Ada yang pertama ada panah tunggal, yang kedua ada panah bolak-balik, yang ketiga ada panah bolak-balik dan berbeda ukurannya. Yang pertama ada panah tunggal, di mana seperti yang dijelaskan tersebut, panah tunggal itu hanya menyatakan reaksi searah reaktan membentuk produk. Sedangkan dua panah bolak-balik itu adalah menyatakan menyatakan sebuah reaksi setimbang. Apabila hanya satu, maka itu adalah menunjukkan arah produknya. Sedangkan kalau dua, dia menunjukkan bahwa produk tersebut dengan reaksi setimbang. Kemudian jika dua panah bolak-balik berbeda ukurannya, itu menyatakan kesetimbangan cenderung ke arah yang satu. Jadi antara reaksi satu dan reaksi yang satunya itu berbeda. Reaksi kesetimbangan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi irreversible, di mana reaksi yang hanya berlangsung ke satu arah yaitu arah produk. Yang kedua ada seperti yang dijelaskan di gambar tersebut, itu merupakan contoh dari irreversible. Yang kedua adalah reaksi reversible, di mana reaksi reversible atau reaksi bolak-balik yang berlangsung ke dua arah, yang satu ke arah produk dan yang satu ke arah reaktan. Saya akan menampilkan gambarnya juga seperti ini. Ini adalah gambar dari reaksi reversible. Kemudian di bagian kesetimbangan kimia tersebut ada 3 proses. Yang pertama adalah pencampuran awal, daerah kinetik, dan daerah kesetimbangan. Di mana kesetimbangan kimia dikatakan dalam keadaan setimbang dengan syarat yang pertama berupa reaksi bolak-balik seperti yang dijelaskan. Kemudian yang kedua bersifat dinamis. Yang ketiga dilakukan dalam sistem yang tertutup. Dalam kesetimbangan kimia terdapat beberapa jenis-jenis dari kesetimbangan. Ada 2 jenis kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Kemudian jika terdapat jenis-jenis, maka otomatis akan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dari kesetimbangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yang pertama adalah konsentrasi, kemudian ada suhu, ada volume, dan ada tekanan. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang kesetimbangan kimia dari saya, Devika Ernandari. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing saya untuk dapat melaksanakan video ini. Dan semoga video ini dapat memenuhi keinginan
penjelasan dari dosen. Dan mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi. Di part selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang contoh dari kesetimbangan kimia tersebut. Nanti tinggal mampir ke channel YouTube saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.